Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detya Wiryani. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum memasuki mata kuliah teknik mencari dan menulis berita, alangkah baiknya mungkin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Domisili saya saat ini ada di Kota Bandung. Kebetulan saya mengajar di program studi ilmu komunikasi, memiliki pengalaman mengajar di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di tahun 2018, dan saat ini di tahun ini saya mengajar di Universitas Inaba di Kota Bandung, kebetulan di prodi ilmu komunikasi juga gitu ya. Nah, sekarang saya akan mendampingi teman-teman di mata kuliah ini di Universitas Terbuka menjadi pendamping atau tutor di Universitas Terbuka. Nah, semoga mudah-mudahan teman-teman nanti di mata kuliah ini lancar ya, tidak ada kendala atau apapun. Nah, sebelum memasuki atau saya menjelaskan tentang materi-materi kuliah nanti yang akan kita laksanakan di 8 pertemuan ke depan nih gitu ya, saya juga akan sedikit memaparkan tentang aturan-aturan di dalam kelas. Nah, seperti apa sih gitu ya di mata kuliah teknik mencari dan menulis berita ini. Nah, di sesi ini sebelumnya teman-teman akan mengontrak perkuliahan selama 8 pertemuan. Nah, di sini tugas teman-teman tentunya wajib sekali untuk membaca modul gitu ya. Nah, nanti karena modul itu nanti akan menjadi panduan teman-teman ketika akan mengerjakan tugas dan kuis gitu ya. Jadi diskusi apapun nanti teman-teman adalah acuan utamanya adalah modul. Nah, disarankan nanti teman-teman harus wajib nih masuk di setiap pertemuan, diwajibkan gitu ya, setiap pertemuan itu masuk, karena dimana nanti teman-teman kalau misalkan ada di mana hari yang tidak masuk itu akan rugi sekali ya, nanti nilai teman-teman itu akan tidak masuk gitu, atau nanti nilainya justru akan tidak keluar gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, nanti selama 8 pertemuan kita akan selalu bertemu ya di forum diskusi. Nah, gitu. Untuk keaktifan di mata kuliah ini memiliki bobot nilai 30%. Selain UAS dan UTS, nanti teman-teman juga akan memiliki nilai tadi dari kehadiran, dari tugas, dan dari kuis gitu ya, dari sharing-sharing diskusi kita di dalam kelas seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti harus aktif semua gitu ya di dalam mata kuliah ini, karena mata kuliah ini tentunya akan seru sekali gitu ya materi-materinya, karena ini berkaitan dengan dunia jurnalistik seperti itu. Nah, nanti juga kita akan ada tugas nih di sesi 3, 5, dan 7. Tentunya teman-teman harus mengerjakan, dan itu ada tanggalnya nih, ada tanggal berakhirnya di tanggal berapa. Jadi teman-teman diharapkan nanti ketika akan mengerjakan tugas dilihat dulu nih tanggalnya, sampai batas waktunya sampai kapan. Jadi teman-teman tidak akan tertinggal seperti itu ya. Nah, lalu di mata kuliah ini akan membahas tentang saya jabarkan dulu nih apa sih yang akan kita bahas gitu ya di mata kuliah ini. Yang di mata kuliah kewartawanan atau jurnalisme, kita sebutnya jurnalisme atau jurnalistik. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah, tentu ya sejarah jurnalisme, nanti kita akan membahas di awal pertemuan. Yang kedua adalah konsep, dimana nanti kita pengen tahu nih gimana nih konsep-konsep cara mencari dan menulis berita tuh seperti apa sih gitu ya. Dan yang ketiga kita akan ada membahas proses jurnalisme ketika di lapangan, ketika menulis berita, dan sampai akhirnya berita itu naik cetak gitu ya dan disebarluaskan kepada halayak seperti apa. Dan yang keempat ada fungsi, yang kelima ada kaidah, dan yang keenam ada teori. Nanti akan membahas juga teori-teori seperti apa di dunia jurnalisme itu. Nah, selain itu pemahaman tentang bagaimana jurnalisme di sini juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih wartawan dan jurnalisme itu bekerja gitu ya, menyebarkan berita gitu ya, dari mengumpulkan, pertama nih mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di kehidupan kita di masyarakat dan ilmu sosial gitu ya. Terus syarat kelayakan, kelengkapan seperti apa sih berita itu gitu ya, dan sampai kita akan mempelajari tentang etika jurnalisme itu seperti apa, berita-berita yang boleh diterbitkan atau dinaikkan itu seperti apa, yang tidak boleh itu seperti apa. Nah, hingga disampaikan nanti kepada halayak sebagai informasi akurat, berimbang, dan jelas gitu ya. Jadi kalau di dunia jurnalistik itu akurat, berimbang, dan jelas seperti itu. Nah, di sini juga
Adapun dari 9 atau 8 pertemuan, 8 pertemuan di poin-poin ini kita akan membahas tema-temanya. Yang pertama dunia jurnalisme dan profesi kewartawanan, yang kedua pengertian berita, yang ketiga unsur berita, yang keempat ada teknik mencari dan menggali berita gitu ya, yang kelima ada reportase dan reportase investigatif, yang keenam ada reportase dan yang kelima teknik wawancara, yang keenam ada reportase dan reportase investigatif, yang ketujuh ada bahasa jurnalisme, yang kedelapan ada struktur berita, dan yang kesembilan ada menerapkan teknik penulisan jurnalisme. Nah, mungkin saya harapkan teman-teman semua nanti aktif di mata kuliah ini dan harus selalu hadir. Nah, mungkin itu saja dari saya. Pesan-pesan saya, semua jaga kesehatan, semoga kita dalam keadaan lancar dan memiliki nilai yang memuaskan di akhir pertemuan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat.